kita mau bagi-bagi hadiah. Nah, mau tahu gimana caranya? Cek di description box bawah ini. Halo, Sobat OJK. Hai. Oke, jadi kita sekarang lagi di mana nih, Sin? Kita sekarang mau ketemu sama Sobat OJK. Yoi, kita mau tanya-tanya ke semua Sobat OJK yang ada di sekitar kita. Iya. Mereka tahu nggak sih sebenarnya apa itu cryptocurrency? Nah, kita akan cek yuk. Oke, Bang. Nah, ini Mbak, nih. Mbak, Mbak. bentar, Bentar, Mbak. Kenapa deh? Nah, lihat. Iya, bentar aja. Ada Sobat OJK nih. Mbak. Kalau misalkan Mhm. Mbak pernah dengar yang namanya cryptocurrency nggak, Mbak? Kalau Mbak, Apa tuh? Baru denger. Belum pernah dengar? Belum. Belum tahu. Ya ampun, pernah belum tahu tahu juga. juga Sobat OJK? Gak tahu. Nah, kita udah ketemu nih sama Sobat OJK. Kira-kira Mas tahu nggak sih uang kripto itu apa? Pernah dengar nggak? Nggak pernah dengar sih kak, Belum pernah dengar? belum pernah sama sekali, Belum pernah dengar Sobat OJK? Sama sekali belum pernah lihat? belum pernah. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat OJK. Senang sekali hari ini lagi dan juga lagi Edufin masih tetap nemenin kamu. Kali ini masih bareng sama saya Muhammad Izhar Fahmi dan juga rekan saya yang bertugas. Jasinda Diadema tentunya dalam edukasi finansial atau Edufin. Dan Yoi. kali ini kita bakal bahas apa sih, Zar? Kita mau ngelanjutin yang tadi udah Mhm. kita tanyain ke orang-orang yang ada di sekitar kita. Yes, betul. Iya kan? Jadi kan kita udah tanya tuh orang-orang di sekitar kita tuh kita kasih pertanyaan. Udah tau gak sih apa itu cryptocurrency? Pernah gak sih berinvestasi cryptocurrency? Nah dari jawabannya itu kan banyak yang belum tahu nih Sobat OJK ya. Betul. Kita mau bahas sekarang. Dan kali ini kamu punya narasumbernya gak? Oh, tenang saja. Nih, Zar, kalau tadi Sobat OJK banyak yang masih belum tahu gitu kan tentang cryptocurrency itu apa sih? Uang kripto itu apa sih? Nah, ada sumber yang benar-benar ini bisa langsung ngejelasin nih buat Oke. Sobat OJK semua langsung dari OJK. Ya. Tentunya. Mau tahu nggak siapa? Oke langsung coba Sinda dikenalkan sama kita semua. Nah, sekarang sudah hadir bersama kita ini ada Pak Rian Kirianto, yaitu adalah staf ahli Dewan Komisioner OJK. Selamat pagi Pak Rian. Selamat pagi. Pak Rian Selamat senang pagi. sekali. Senang sekali bisa berbicara dengan Pak Rian hari ini. Bapak sehat Pak, kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semangat pagi banget ini Bapak. Nih, luar betul. biasa. Ada Agak di kantor terharu. lagi. Saya agak terharu gitu. Ya? Karena kan tadi Sinda bilang nih, Pak Hmm. Rian ini adalah staf ahli Dewan Komisioner OJK, Sobat OJK ya. Iya. Itu artinya kalau udah dibilang staf ahli, sibuk banget cuy. Tapi sekarang bisa ngomong sama kita di sini. Terima Demi kasih loh Sobat Pak Rian. OJK, Zar. Demi Sobat OJK. Iya, Pak Rian. Jadi tadi seperti Ya. yang sudah kita jelaskan di awal Pak ke Sobat OJK bahwa Ya. hari ini kita akan berbicara mengenai cryptocurrency. Uang Iya. kripto nih Pak. Betul. Nah Pak, bisa ceritakan nggak ke kita sebenarnya Pak, apa sih sebenarnya itu uang kripto Pak? Dan bagaimana perkembangannya di Indonesia sampai saat ini? Kan karena kita lihat fenomenanya bahwa banyak sekali masyarakat Indonesia, khususnya yang millennials nih Pak, masih yang muda-muda kayak saya. Kalau Sinda udah nggak muda lagi Pak. Sorry. Itu Lagi sangat tren suka. lagi ya, Zar ya? Tren lagi. Iya benar, sangat Iya. suka ataupun gemar berinvestasi cryptocurrency ini Pak. Iya. Ya, jadi terima kasih. Uang kripto atau yang kita kenal dengan istilah lain itu sebagai cryptocurrency itu adalah sejenis tanda petik mata uang berbasis digital ya, yang ini di-create oleh orang-orang yang menjadi kreator yang kemudian mengklaim bahwa mereka adalah pembuat atau kreator daripada mata uang kripto. Maka namanya disebut dengan cryptocurrency. Itu ya mungkin sekitar tahun 2003, 2005 lah. Kemudian exercise daripada pembuatan uang berbasis digital ini itu mendapat respon dari beberapa orang, beberapa kalangan yang punya pemikiran yang sama, ya, atau punya pemahaman yang sama bahwa
cryptocurrency ini atau uang berbasis kripto atau istilah lainnya itu adalah disetarakan sebagai aset, ya, aset itu disetarakan dengan instrumen investasi yang lain seperti halnya obligasi, emas maupun equity atau saham. Tapi kembali ini hanya terjadi di antara mereka-mereka yang memang punya pemahaman yang sama bahwa uang kripto ini adalah semacam uang yang bisa diperjualbelikan atau diperdagangkan di antara mereka. Nah, saya menggunakan istilah di antara mereka karena hanya mereka lah yang memahami apa itu uang kripto. Itu. Nah, dan platform yang dipakai ini memang menggunakan kanal elektronik yaitu internet, ya, makanya ini disebut sebagai tadi yang namanya digital currency, ya, digital currency yaitu uang kripto ini. Nah, karena respon di Amerika dan di beberapa negara maju lain itu cukup baik merespon daripada perkembangan daripada uang kripto ini, lalu banyak kreator-kreator yang lain itu juga menciptakan kripto-kripto yang lain. Maka ada berbagai nama lah yang terkenal sampai hari ini, termasuk di Indonesia, itu yang kita kenal dengan istilah Bitcoin, ya kan? Bitcoin. Nah, dan perkembangannya ternyata di Indonesia kalau kami amati itu sudah sejak 2012, 2013 sampai sekarang terus makin mendapatkan tempat atau mendapatkan pasarnya sendiri, ya. Saya menggunakan istilah mendapatkan pasarnya sendiri. Karena lagi-lagi yang bertransaksi di instrumen uang kripto sebagai basis transaksi, ya, itu ya di antara mereka, karena di antara mereka sudah saling mengenal, ya, secara digital, secara elektronik, berlaku seperti platform peer-to-peer lending, ya, P2P, sehingga di antara trader mereka itulah yang mereka bisa saling melakukan transaksi-transaksi. Dan setahu kami, saya pelajari secara literatur, dalam hal ini memang otoritas jasa keuangan tidak mengatur, ya, terkait dengan instrumen kripto ini, ya. Nanti mungkin kalau ada Pak Tongam join barangkali bisa mengklarifikasi pernyataan saya ini. Namun karena ini mendapat respon yang baik dari pemerintah melalui, nah ini saya menggunakan melalui Badan Penyelenggara Perdagangan Bursa Komoditi, ya, Bapepti. Nah, ini Bitcoin ini, ya, uang kripto ini masuk supervisi atau regulasinya daripada Bapepti. Seperti halnya Bapepti mengatur juga komoditas-komoditas yang lain. Ada gula, ada macam-macam. Pokoknya yang namanya komoditas primer lah, itu yang diperdagangkan di Bapepti. Nah, belakangan masuk juga mata uang kripto ini yang di Indonesia dikenal dengan Bitcoin. Dan tadi Anda menyatakan pemainnya itu semakin banyak anak-anak muda, itu betul. Nah, mungkin saya highlight sebentar kenapa Bitcoin ini menjadi sangat sangat mendunia dan masuk ke Indonesia dengan cepat sekali. Karena ketika dunia itu diterpa oleh pandemi COVID-19, ya, itu kemudian seluruh sistem keuangan mengalami perlambatan atau pelemahan. Sebagian pemilik dana ini itu kelebihan fresh fund atau istilahnya gini, disposal income-nya itu bertambah, ya. Anda dan saya yang biasa tiap bulan harus belanja lebih besar di situasi ekonomi normal, sekarang kita nggak berani keluar rumah, nggak berani ke mall, nggak berani spending dan sebagainya. Akibatnya kita kelebihan fresh fund di rekening-rekening kita. Nah, bagi sebagian orang yang punya naluri, punya hasrat untuk mengembangbiakkan uangnya atau asetnya, tentu dia akan bermain katakanlah di pasar modal. Ya, mereka mengenal obligasi, ada saham dan sebagainya, termasuk mutual fund atau reksadana. Tapi ada mainan baru. Nah, mainan baru itu yang kita kenal ini, yang kita sebut sebagai cryptocurrency tadi, ya, atau aset kripto ini. Nah, ini dianggap sebagai instrumen alternatif, ya, instrumen alternatif yang dilalahnya di Amerika sendiri ini sedang
mengalami euforia, ya paling tidak 2-3 bulan terakhir euforia ketika ada dua kejadian besar. Pertama, pemilik produsen mobil elektrik yaitu Tesla, yaitu Elon Musk, menyatakan baru saja mengkonversi sebagian investasinya ke aset kripto, ya, ke Bitcoin senilai kurang lebih $1 miliar. Inilah yang membuat orang lalu terdorong untuk ikut masuk ke permainan instrumen Bitcoin ini atau kripto ini. Berita kedua yang juga menghebohkan adalah ketika salah satu perusahaan pengelola kripto di Amerika, yaitu namanya kalau nggak salah Bitcoin ya, itu listing di New York Stock Exchange tapi di segmen atau di sektor teknologi, yaitu masuk ke indeks Nasdaq dan direspon dengan baik oleh investor di sana. Nah, inilah yang membuat harga Bitcoin atau harga kripto yang lain, ada Ethereum, ada Bitcoin, ada Gemini dan sebagainya, itu ikut terdorong naik. Kenapa? Nah ini, karena ketika ekonomi dunia melemah, itu lalu korporasi-korporasi yang mengeluarkan saham atau obligasi, harganya berguguran atau jatuh. Karena sebagian korporasi, sebagian emiten tidak mampu memenuhi kewajibannya atau kinerjanya melemah. Nah, ketika kinerjanya melemah, banyak investor yang melepas saham atau obligasinya, kemudian lari atau mengkonversi atau beralih migrasi ke instrumen cryptocurrency ini. Itu latar belakangnya yang membuat apa yang terjadi di Amerika ini lalu ibaratnya contagion effect, punya efek menular sampai ke pasar kripto di Indonesia. Nah, catatan saya, seingat saya, sekarang ini sudah ada sekitar hampir 200 ya jenis aset kripto yang diperdagangkan oleh Bapepti melalui 13 perusahaan yang mengelola perdagangan daripada kripto ini. Inilah gambaran sekilas bagaimana kripto yang salah satunya adalah Bitcoin yang paling top ini adalah sekarang banyak diterima oleh masyarakat dan termasuk juga adalah kelompok teman-teman investor milenial. Itu gambaran awalnya. Oke. Baik, jadi bisa kita simpulkan Pak ya bahwa memang cryptocurrency ini kan pergerakan harga, sentimen harga itu cepat sekali Pak. Nah, apakah ini memang disebabkan oleh para player yang besar atau memang karena ada demand yang sangat tinggi atas cryptocurrency ini sendiri Pak? Terus yang ingin saya tanyakan berikutnya nih Pak, apa sebenarnya yang membuat para milenials harus hati-hati ketika mereka berinvestasi di aset kripto ini Pak? Oke. Jadi pertanyaan 1 dan 2 ini Mas Nizar, Mbak Cinta, itu mirip ya. Ketika harga saham jatuh, ketika potensi gain-nya atau keuntungannya jatuh, kemudian harga obligasi juga jatuh, yield-nya pun juga udah mulai melemah. Orang lalu berhalusinasi, mainan instrumen investasi apa lagi ya yang bisa saya manage gitu loh. Nah, pada saat yang sama hadirlah yang namanya kripto ini yang kita kenal salah satunya adalah Bitcoin di Indonesia ya. Nah, sebagian investor lalu memburu Bitcoin ini sebagai alternatif instrumen investasi yang menjanjikan. Menjanjikan itu artinya potensi memberikan keuntungan atau cuan nih kalau bahasa pasar modal. Nah, perilaku perpindahan sebagian investor dari capital market ke pasar kripto ini yang dikelola oleh Bapepti atau disupervisi oleh Bapepti ini kemudian menular atau menjalar ke teman-teman investor pemula. Investor pemula itu adalah teman-teman milenial yang juga tadi kelebihan excess fresh fund dan kebetulan mereka sebagian besar ada di rumah, kuliahnya juga di rumah secara daring. Mereka kebanyakan working from home, sehingga mungkin banyak kelonggaran waktu untuk bermain-main internet. Nah, di tengah mereka iseng-iseng bermain internet, ketemulah tadi platform bagaimana melakukan transaksi Bitcoin atau cryptocurrency ini melalui platform internet tadi. Nah, inilah yang mendorong lalu mereka berbondong-bondong masuk ke platform peer-to-peer lending dalam konteks transaksi Bitcoin ini. Kenapa? Karena mereka berekspektasi bahwa going forward ke depan ketika aset koinnya ini mereka lepas, mereka akan memperoleh yang namanya kalau istilah pasar sahamnya itu adalah capital gain ya.
Itu harapan mereka. Dan memang pada awal-awalnya mereka memperoleh profit atau cuan atau gain yang lumayan, ya lumayan. Nah, kemudian kesuksesan memperoleh profit oleh 1-2 orang investor pemula ini itu secara melalui jalur media sosial itu terkomunikasikan ke orang lain. Nah, orang lain lalu menjadi tergoda, menjadi tertarik untuk ikut-ikutan main juga di aset kripto ini. Nah, inilah yang membuat kenapa sekarang paling tidak dari tahun 2021 ini ketika kita mengalami masa pandemi, instrumen kripto ini sekarang menjadi salah satu idola ya bagi sebagian pemodal dan juga bagi sebagian pemodal yang masuk kategori milenial yang memang sedang kelebihan funding, kelebihan dana karena tadi sebagian budget untuk spendingnya tidak direalisasikan kemudian utuh dan ini dikompensasikan dengan mencoba-coba bermain di aset kripto. Itu Mas Nizar penjelasan yang bisa saya berikan. Orientasinya adalah memang profit. Cuman saya ingin tadi betul pertanyaan kedua, tapi kita harus pahami juga bagaimana satu mekanisme transaksi kripto ini. Yang kedua, apakah betul di kemudian hari nilai daripada atau valuasi daripada kripto ini akan naik atau tidak? Karena apa? Kita sulit memberikan valuasi terhadap aset kripto ini. Karena apa? Underlying fundamentalnya nggak ada. Jadi ini kan antara omongan penjual dan pembeli, ya. Di antara mereka saja yang tahu harganya berapa? 100. Enggak, aku mau 150. Nah, udah. Kalau mereka deal ya sudah terjadi. Tapi terjadinya pembentukan valuasi harga itu ya di antara mereka. Ini bedanya dengan misalnya kalau kita mau membeli obligasi atau membeli saham. Karena apa? Kita membeli obligasi atau saham, itu kita membeli opportunity. Kita membeli prospek. Prospek apa? Prospek usaha yang dikembangkan oleh si penerbit surat utang tadi, baik itu saham atau obligasi. Kalau kita meyakini prospek daripada korporasinya itu bagus, tentu kita akan membeli sahamnya atau obligasinya dengan harapan di kemudian hari nilainya naik dan kita mendapat yang namanya capital gain. Tapi di aset kripto itu hukum ini tidak berlaku. Jadi yang menetapkan valuasi atau pricing-nya itu adalah di antara mereka. Kembali karena tidak ada underlying fundamentalnya. Oleh karena itu, saya ingin menyatakan kalau seseorang itu membeli aset kripto, itu adalah karena motifnya adalah motif spekulatif. Nah, itu aja. Nah, karena spiritnya adalah motif spekulatif, Mas Nizar, Mbak Sinda, maka siap-siaplah kalau untung, ya kita bersyukur. Tapi kalau kita merugi, ya sudah, terima saja. Itu shortcut dari jawaban pertanyaan saya, Mas Nizar. Baik, terima kasih banyak. Kita mendengarkan Pak Rian menjelaskan sangat semangat karena jadi ternyata kayak gini, ternyata kayak gitu. Jadi kayak langsung dapat ya. Sobat OJK, semoga kamu juga merasakan hal yang sama seperti kita berdua di sini. Terima kasih Pak Rian. Ya. Betul, ini insight baru. Karena gini Pak, banyak sekali saat ini kan memang berbondong-bondong investor mulai tertarik dengan uang kripto atau cryptocurrency ini gitu Pak. Apakah ini akan menjadi suatu mempengaruhi gitu Pak di segi pasar modal atau akan menjadi ancaman bagi pasar modal? Mungkin bagi investor yang sudah lama bergelut di pasar modal melihat banyak nih yang baru bahkan mulai di Bitcoin atau tadi seperti uang kripto lainnya itu mereka udah mulai curi start lebih awal atau seperti apa gitu Pak, karena melihat tadi cuannya atau profitnya lebih banyak Pak. Bagaimana nih Pak? Saya kira bagi sebagian pemilik dana, pemodal yang memang berlebihan, makanya saya bilang excess liquidity bagi sebagian pemodal itu hasrat atau adrenalinnya untuk bermain-main di aset kripto itu relatif lebih tinggi dibandingkan investor yang sifatnya itu adalah risk averse. Risk averse itu adalah cenderung ya bermain aman lah atau safety player ibaratnya. Tapi mereka yang memang punya adrenalin untuk masuk typical risk taker, mereka akan berani bermain di aset kripto ini. Tentu dengan konsekuensi bahwasanya mereka akan menuai kerugian. Tapi kerugian itu pasti sudah mereka kalkulasikan, sudah mereka pertimbangkan, sehingga kalau itu happening atau terjadi, mereka tidak akan frustrasi, mereka tidak akan mengeluh,
kemudian menuntut ke pihak siapapun, karena mereka bisa menerima itu. Tapi bagi sebagian pemula, saya kira harus betul-betul memahami tadi. Yang pertama, bagaimana mekanisme transaksi aset kripto ini. Yang kedua, mereka betul-betul harus, ibaratnya beginilah, hitung-hitung kalau mereka mau bermain di aset kripto, anggap saja, mohon maaf nih saya mengatakan, anggap saja kalau itu rugi, anggap saja itu uang hilang. Anggap saja itu sebagai ongkos kita belajar investasi. Sehingga kalau kita sudah paham betul dengan mekanisme transaksi kripto, maka ini investasi di aset kripto itu bisa kita jadikan sebagai salah satu strategi kita mendiversifikasi investasi kita. Ada sebagian di deposito, sebagian ada di emas, sebagian ada di properti, ada yang di tanah, ada yang di saham, ada yang di obligasi, ada yang di reksadana, dan sebagainya. Sebagian kecil mungkin di kripto. Sebagai tadi, diversifikasi investasi. Itu boleh. Yang penting, Mas Nisar, Mbak Sinda, jangan kita menggunakan dana untuk investasi di aset kripto, ya, itu menggunakan dana yang misalnya pinjaman dari bank, pinjaman dari online atau pinjol kalau orang bilang, atau pinjaman dari Mas Nisar pinjam Mbak Sinda atau Mbak Sinda pinjam Mas Nisar. Jangan deh, ya, jangan. Makanya saya bilang tadi, Elon Musk membeli aset kripto Bitcoin senilai $1 miliar. Bagi orang kaya sekelas Elon Musk, itu anggap aja uang hilang. Udah rela aja kalau nggak balik uangnya. Hitung-hitung sebagai apa ya namanya? Sebagai ongkos promosi, ongkos campaign gitu ya, sehingga merek Tesla-nya naik. Itu strategi marketing gimmick-nya seperti itu. Tapi tadi pertanyaan Mbak Sinda, apakah ini akan menjadi semacam rivalitas bagi capital market kita? Saya kira enggak. Karena tadi tipe investornya beda. Ini Mas Nisar sama Mbak Sinda. Kalau investor capital market cenderung investornya adalah investor yang sifatnya konservatif, kemudian lebih measurable, lebih calculable. Tapi kalau yang di aset kripto itu betul-betul yang orientasi spekulatifnya itu relatif lebih tinggi. Kenapa demikian? Karena tadi siapa yang memvaluasi aset kripto itu nggak ada, ya di antara mereka sendiri. Mereka itu artinya mereka yang bermain di aset kripto. Yang kedua, fundamental valuasinya juga nggak ada. Ini aset digital kok. Bahkan, mohon maaf nih ya, clearingnya pun belum ada. Terus custody itu adalah tempat menyimpan kita punya dokumen. Ya apakah itu aset emas, apakah itu aset saham atau apapun, itu nggak ada. Atau belum ada lah paling tidak. Sehingga memang betul-betul mereka yang ingin bermain di aset kripto itu sudah punya nama itu spekulatif. Kalau untung ya syukur, kalau rugi ya terima saja, nggak usah harus frustrasi. Itu Mbak Sinda sama Mas Nisar ya. Jadi memang adrenalinnya tinggi, Zar. Kamu bisa kita nyatakan nggak sih Pak, kalau kripto saat ini bisa dibilang sebagai euforia sesaat Pak, dan maybe in the future besok Pak ya, itu bisa saja si cryptocurrency ini hilang dengan sendirinya gitu Pak. Saya tidak berani menyatakan demikian, Mas Nisar, karena kenyataannya ya regulasi di Amerika Serikat sendiri begitu Bitcoin itu listing di Nasdaq, ya itu juga ada pemainnya, ada investornya sendiri, dan juga ada indeksnya sendiri. Jadi di bursa kripto di Amerika pun ini istilahnya tuh diakui gitu loh. Meskipun, nah ini perlu teman-teman ketahui, sejauh yang saya pahami, mayoritas bank sentral di dunia tidak mengakui cryptocurrency ini sebagai alat penukaran atau alat pembayaran, ya bukan. Karena apa? Karena tadi unsur spekulatifnya tinggi. Yang kedua, valuasi fundamentalnya nggak bisa diukur. Beda kalau dengan saham atau dengan obligasi, kita bisa hitung price book to value-nya, PBV-nya berapa, price earning ratio-nya berapa, PER-nya berapa, kita bisa hitung secara matematika finansial. Tapi kalau aset kripto, siapa yang bisa menghitung nilai fundamental? Makanya dibilang oleh Gubernur Bank Sentral Inggris, Bank of England, yang menyatakan bahwa satu, Bitcoin atau cryptocurrency itu tidak ada nilai intrinsiknya. Ya, kalau kita punya selembar Rp1.000, ya, itu adalah nilai intrinsiknya adalah 1.000. Ya. Yang kedua yang dikatakan oleh Gubernur Bank Sentral Inggris ini adalah bahwa
ketika Anda membeli aset kripto, maka siap-siaplah Anda kehilangan uang Anda. Itu clear. Artinya apa? Bank of England sendiri tidak mengamini aset kripto ini sebagai aset yang aset yang legal lah paling enggak ya, yang bisa diakui sebagai alat pembayaran atau instrumen pembayaran dan bisa dipertukarkan secara umum, ya. Karena itu platformnya adalah memang platform digital, platform jalur internet, peer-to-peer lending. Itu Mas Nizar dan Mbak Sinda. Oke, jadi siap-siap kehilangan uang Anda, ya. Berarti itu buat investor pemula kayaknya harus Nggak hati-hati. pas, Kayaknya nggak nggak pas. pas gitu. Kalau untuk long term investment gimana Pak untuk uang kripto ini Pak? Bisa nggak sih Pak? Oh, saya kira kalau saya ditanya itu, saya mending nggak akan invest saya di aset kripto, apalagi long term. Long term enggak ya Jadi Pak ya? kecenderungannya, dugaan saya kalau saya lihat perilaku investor di kripto ini adalah mereka memang tipenya bukan long term investor atau long term investment, tapi memang trader. Apa itu trader, Mas Nisar sama Mbak Tida? Yaitu hari ini beli jam berapa ini? Jam 2 siang, nanti jam 3 sore udah saya jual lagi. Jadi betul-betul trader, pedagang. Dan terjadinya pedagang itu antara penjual dan pembeli atau antara supply and demand itu ya di antara mereka sendiri gitu loh. Yang di antara mereka sudah saling punya kanal elektronik, kanal digital sehingga mereka bisa melakukan transaksi jual beli. Kayak kita kalau kita nggak bisa punya platformnya dan kita nggak istilahnya meregistrasi nama kita dan kita diakui sebagai salah satu pemain, ya nggak bisa gitu. Oke, mungkin ini juga disebabkan karena makanya Mas Nizar, mumpung saya ingat, CEO daripada Bitcoin yang baru saja listing di bursa Nasdaq di Amerika itu mengatakan bahwa salah satu ancaman pengembangan investasi aset kripto itu adalah regulasi. Itu clear itu. Karena apa? Begitu permainan aset kripto itu diregulasi, nah ini unsur spekulasinya menjadi hilang, unsur unsur gamblingnya menjadi hilang, yang mana unsur spekulatif atau unsur gamblingnya itu memang menjadi pusat adrenalin mereka gitu loh. Jadi titik kepuasan mereka itu barangkali tadi ketika mereka membeli Bitcoin, kemudian mereka mencoba menawarkan, dan ketika harga tawarnya itu di-buy-in oleh pembeli, nah disitulah tingkat kepuasan mereka terjadi. Satu, mereka bisa menjual kripto dalam nilai yang tinggi. Yang kedua, mereka mendapat keuntungan atau cuan atau gain tadi. Itu Mas Nisar, Mbak Sinda. Ya, terima kasih banyak Pak Rian. Jadi mungkin bisa saja nih Sinda ya, beli jam 2, jual jam 3 karena mereka lagi ngeliat nih Pak, oh nih harga kripto lagi tinggi nih, langsung dijual gitu. Bisa jadi seperti itu ya Sin ya? Iya, karena platform sendiri digital pula kan. Betul. Sangat spekulatif sekali betul. Iya betul. Jadi tidak disarankan untuk kamu nih para millennials, kecuali kalau misalnya kamu punya uang nganggur yang banyak banget, sok mangga. Kalau misalkan hilang kata Pak Rian tadi, anggap saja belajar investasi itu bayarannya. Kalau kita biar lebih ikhlas nih Pak ya hatinya Pak, anggap aja amal gitu Pak. Biasanya emang gitu Pak Nizar. Iya, Nizar suka minjem gitu Pak buat investasi kayaknya. Pak, mungkin pertanyaan terakhir dari kami Pak. Terima kasih sudah bersedia sampai dengan saat ini berdiskusi dengan kita berdua. Tadi kan Pak Rian sudah menyatakan bahwa hampir sebagian besar regulator di seluruh dunia ini menolak bahwa cryptocurrency itu disebut sebagai alat pembayaran gitu kan ya. Bagaimana dengan Indonesia Pak, regulator-regulator di Indonesia misalnya seperti kita sendiri OJK dan juga Bank Indonesia Pak? Pertama dari sisi OJK, setahu saya OJK belum merecognize kripto ini sebagai instrumen investasi karena ini di luar zona supervisi dan regulasinya OJK. Tapi ini menjadi zona regulasi dan supervisinya Bapepti, Badan Penyelenggara Perdagangan Bursa Komoditi, ya itu, atau Bapepti. Itu clear di situ. Bahkan saya dengar pertengahan tahun ini katanya regulasi yang akan menata laksanakan perdagangan Bitcoin di Indonesia itu akan dirilis oleh Bapepti. Ya kita tinggal setuju saja. Dan Bapepti kita ketahui, Mas Nizar, Mbak Sinda, itu berada di bawah pembinaan daripada Kementerian Perdagangan. Ya,
makanya kripto ini disetarakan tanda petik dengan komoditas yang lain seperti gula, seperti ya emas dan sebagainya, ya. Dan yang kedua, dari sisi Bank Indonesia sebagai bank sentral, BI sudah secara tegas menyatakan bahwa kripto ini bukan sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Alat pembayaran yang sah di Indonesia adalah uang kartal yang kita kenal dengan istilah rupiah, baik itu yang uang kertas maupun itu uang keping, ya, uang keping atau uang koin lah istilahnya. Tapi Bitcoin sebagai salah satu instrumen cryptocurrency tidak diakui. Yang kedua, saya ingin tegaskan, hampir seluruh bank sentral dunia juga tidak mengakui digital central bank currency. Oh, ini istilahnya keren, yaitu mata uang bank sentral yang digital. Itu pun tidak diakui, ya. Mungkin hanya satu negara di dunia, Mas Nizar, Mbak Sinda, yang mengakui digital currency itu sebagai alat pembayaran. Itu adalah di negara bernama Bahama. Bahama. Kenapa Bahama? Saya coba pelajari, ternyata di Bahama itu karena negara ini negara kecil tapi juga terdiri dari pulau-pulau kecil-kecil, sehingga barangkali kalau mereka harus melakukan transaksi menggunakan uang kartal atau uang fisik mungkin menyulitkan, maka Bank Sentral di Bahama itu sudah memperkenankan penggunaan semacam cryptocurrency ini menjadi alat pembayaran. Tapi itu hanya di Bahama setahu saya. Nggak tahu nanti apakah di Cina juga akan melakukan yang sama, yang kita kenal dengan nanti istilahnya itu digital renminbi. Sekarang sedang digodok, sedang diolah, tapi masih banyak pro and cons-nya. Tapi yang sudah firm menggunakan instrumen pembayaran dari digital currency itu adalah negara Bahama, satu-satunya di dunia. Itu Mas Nizar, Mbak Sinda. Ya, baik, terima kasih banyak Pak Rian atas penjelasan yang sangat komprehensif ya, sangat detail sekali. Jadi kita lebih tahu nih, Sobat OJK juga udah nggak penasaran lagi sih Pak, tapi mungkin harus belajar lagi dan lebih berhati-hati lagi. Baik, kalau begitu terima kasih kita ucapkan untuk Pak Rian yang sudah bersedia berdiskusi bersama dengan kita di sini Pak Rian. Ya, sehat-sehat Oke, terus, Pak. sampai ketemu lagi. Baik Pak Rian, jangan kapok Pak kalau kita undang kembali Ya, ya Pak ya. Di edisi Dengan selanjutnya. segenap hatiku. Iya, siap Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Pak Rian. Oke, waalaikumsalam. Baik, Sobat OJK, tadi sudah ada Pak Rian Kirianto. Terima kasih banget untuk Sinda yang udah mengundang Pak Rian di sini. Giving applause untuk Sinda. Akhirnya tumben nih minggu ini ya, Sinda lagi-lagi tidak hadir dengan permasalahan teman-temannya, guys. Cukup, tenang. Karena Malah sekarang mengundang staf ahli Dewan Komisioner OJK. Keren loh. kemarin kamu nanyain kan, nanya ke siapa dong gitu. Iya, benar. Langsung. Oke, Sobat OJK, jadi ingat ya yang sudah dikatakan oleh Pak Rian tadi, jangan sampai kamu menjadikan cryptocurrency sebagai salah satu instrumen investasi kamu, khususnya untuk kita-kita para millennials ya. Iya, karena juga uang kripto ini juga belum tidak menjadi alat pembayaran yang sah di Indonesia, benar, gitu ya. Sobat OJK. Selain itu kalau memang misalnya kamu masih kekeh nih ya, pingin coba berinvestasi cryptocurrency, kamu harus ketahui dulu nih mekanisme transaksi kripto itu seperti apa. Betul. Sehingga nanti di saat kamu sudah benar-benar dapat barangnya, kamu jadi ya tahu gitu kan, bahwa sebenarnya detailnya bagaimana nih untuk bertransaksi cryptocurrency, oke? Nah, Sobat OJK, untuk kamu yang masih penasaran lebih lanjut tentang berbagai macam hal di sektor jasa keuangan, tenang aja, Edufin tetap akan memberikan kamu update-update lainnya. Oleh sebab itu jangan lupa aktifkan lonceng kita di atas sana. Aktifkan, jangan lupa di subscribe, like, dan juga di komen kalau punya pertanyaan gitu kan. Benar sekali, oke? Dan juga untuk informasi sektor jasa keuangan lainnya yang paling update langsung di sini, di medsosnya OJK dan juga di website officialnya OJK. Betul, kalau begitu langsung saja kita pamit undur diri dulu untuk kali ini. Besok kita akan berjumpa kembali di episode lainnya. Saya Muhammad Nizar Fahmi bertugas pamit dan juga rekan saya Yasinda Diadema pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.